Ya, assalamualaikum sobat sekalian, bertemu kembali dengan TMC Vlog. Balik lagi, kita akan review lagi diecast. Kali ini kita akan membahas tentang diecast 118 ya, Maisto juga. Namun sekarang modelnya adalah Honda RC211V. Artinya ini adalah motor Honda ya, prototype MotoGP dengan mesin 5 silinder V atau V5. Nah, namun dia tidak berasal dari tim pabrikannya Honda, yaitu Repsol Honda. Tapi kita akan membahas tentang motor dikemudikan oleh salah satu pembalap Honda juga. Kuat juga walaupun dia hadir di tim satelit, yaitu CT Gibernau, pembalap berasal dari negara Spanyol. Kenapa kita bahas? Karena kalau menurut saya setelah era Valentino Rossi membalap dengan Honda RC211V gitu ya, boleh dibilang pembalap kedua terkuat ya setelah Valentino Rossi ya CT Gibernau boleh dibilang, walaupun dia hanya dipelengkapi oleh struktur tim satelit, jadi bukan struktur tim factory. Nah, jadi seperti itu. Sebelum kita beralih ke motornya sendiri, kita akan cerita dulu sedikit ya mengenai apa yang terjadi pada saat itu. Jadi boleh dibilang kalau kita lihat di sini, ini adalah model Honda RC211V Honda Movistar ya, Honda Movistar ya, Movistar Honda, boleh bilang seperti itu. Movistar Honda MotoGP Team tahun 2005. Jadi boleh dibilang ini adalah tahun ke-14 dari karir seorang CT Gibernau yang dimulai dari tahun 1992 lah gitu ya teman-teman sekalian. Dan ini adalah boleh dibilang tahun ketiga CT Gibernau membalap di Honda. Ya, jadi CT Gibernau itu membalap di Honda setelah pindah dari Movistar Suzuki, Telefonica Movistar Suzuki itu tahun 2003 gitu ya. Pada saat itu Valentino Rossi juga masih membalap di Honda dengan Honda RC211V. Namun berbeda tim gitu ya. Rossi waktu itu di Repsol Honda Team, berlanjut ke 2004, 2005 walaupun Telefonica masih menjadi sponsor dari tim ini, namun bukan tim utama lagi. Ya, ini tim sponsor utamanya adalah Movistar, sehingga di tahun 2005 ini namanya adalah Movistar Honda aja, jadi nggak ada Telefonicanya. Nah, jadi seperti itu. Namun memang jika kita menilik sejarah pemakaian motor ini, terutama setelah Valentino Rossi itu pindah nanti ke Yamaha, adalah tim terkuatnya Honda boleh dibilang setelah itu ya. Nah, jika kita flashback kembali di tahun 2003, CT Gibernau menggunakan motor ini sama bentuknya, ini warnanya biru, namun sedikit ada kayak perubahan, kayak nggak ada logonya ya. Kalau di tahun 2003 logo M-nya itu nggak ada, hanya ada tulisan Movistar, Telefonica, terus di bawah ada kayak racing block kayak begitu. Lalu tahun 2003 itu boleh dibilang juga tahun yang hot ya, persaingan antara dia ya CT Gibernau dengan Valentino Rossi, walaupun keduanya boleh bilang membalap di satu pabrikan yaitu Honda. Dan CT Gibernau di 2003 itu finish di posisi kedua persis di belakang Rossi. Ini cukup memperlihatkan betapa persaingan di antara mereka tuh sudah cukup hot di saat itu, boleh bilang seperti itulah teman-teman sekalian. Nah, persaingan antara Valentino Rossi dengan CT Gibernau itu berlanjut di 2004. Timnya berbeda sedikit walaupun sama-sama biru sekarang ya. CT Gibernau tetap membalap di birunya Telefonica Movistar Honda ya, sementara Valentino Rossi 2004 sudah pindah ke birunya Yamaha Factory Racing ya. Kala itu masih Gaulosis Yamaha ya kalau nggak salah kayak gitu. Perseteruan itu kian hot dan boleh bilang sampai ke hampir-hampir perseteruan atau menghadirkan kayak kontak fisik segala macam. Dan di akhir musim Valentino Rossi 2004 kan juara ya, juara pertama kali dengan Yamaha 2004, dan CT Gibernau kembali finish di posisi kedua klasemen. Persaingan antara keduanya pun berlanjut tetap sampai di 2005, di mana 2005
Nah, ini motornya seperti ini, Telefonica Movistar Honda dengan Honda RC211V V5. Tapi Telefonicanya nggak ada, sorry, hanya Movistar Honda. Telefonicanya hanya jadi sponsor yang kedua gitu ya, seperti itu. Dan di akhir tahun 2005 ini CT Gibernau hanya finish di posisi ke-7 klasemen, ya boleh dibilang hanya finish di posisi 7 klasemen, sementara yang juaranya tetap Valentino Rossi kala itu. Nah, dan boleh dibilang tahun 2005 adalah tahun terakhirnya CT Gibernau membalap di Honda setelah boleh dibilang berkiprah selama 3 tahun ya, semenjak 2003, 2004 dan 2005. Jadi seperti itu. Kenapa saya pilih motor ini ya untuk dibahas, karena memang sejarahnya boleh dibilang cukup menarik, karena pada saat CT Gibernau berkiprah di motor ini dan di tahun-tahun sebelumnya seperti kayak misalkan 2003 itu kita banyak banget kejadian-kejadian, kayak misalkan dimulai dari meninggalnya Daijiro Kato 2003 di seri pertama di Suzuka, sampai boleh setelah itu di race keduanya di South Africa, di Afrika Selatan, si CT Gibernau menggunakan motor persis yang dipakai oleh Daijiro Kato dan akhirnya menang juara pertama kali dengan Honda di seri kedua di South Africa, di Afrika Selatan. Kala itu menggunakan motor setupnya Daijiro Kato pada saat itu. Dan memang boleh dibilang kalau menurut saya sih era 2003 selain Valentino Rossi ya CT Gibernau adalah orang kedua yang patut untuk dibicarakan. 2004 pun begitu, karena dia juga memang orang yang kuat. Dan 2005 walaupun dia finish di posisi 7, CT Gibernau tidak memperoleh satupun podium 1 di 2005. Namun dia 4 kali podium dan semuanya itu podiumnya itu diraih dengan finish di posisi 2. Nah, jadi seperti itu. Nah, oke. Jadi cukup untuk sedikit sejarahnya mengenai motor ini dan CT Gibernau. Kita akan cek sekarang detail yang dihadirkan di diecast miniatur CT Gibernau 2005 ini. Nah, teman-teman sekalian bisa lihat di sini ya. Saya coba hadirkan. Jadi memang dalam paket penjualannya, ini saya nggak tahu nih boxnya masih ada apa enggak. Bentuknya kayak gini, diecastnya sama 118 gitu ya. Dan dapat kayak pedok stand belakang yang ditempelin di axle atau di poros roda belakang. Nah, jadi seperti itu. Sama seperti dua diecast yang sebelum ini kita bahas gitu ya. Nah, ini adalah penampakan di bagian daerah kanannya. Teman-teman sekalian bisa lihat. Ada ini yang menarik ya. Tahun 2005 itu tulisannya Movistar doang dengan ada lambang M yang pernah juga dipakai di timnya Yamaha ya. Movistar. Sementara di tahun-tahun sebelumnya 2003 dan 2004 tuh nggak ada tulisannya. Nggak ada tulisan M-nya, bahkan Telefonica Movistar. Sementara di bagian bawahnya ini ada garis 2 kuning, dan biasanya 2003-2004 ini jadi racing block. Nah, seperti itu. Dan ada beberapa sponsor-sponsor lain, dan pada dasarnya Telefonica Movistar ini nama sponsor. Jadi timnya sendiri adalah Honda Gresini. Jadi kalau teman-teman sekalian ngerti Honda Gresini, nah ini dia Honda Gresini yang membalap di tahun 2003 sampai 2005 itu menggunakan Movistar. Nah, jadi seperti ini teman-teman sekalian, Honda Gresini ya. Yang tahun 2021 Gresini membalap dengan Aprilia gitu loh. Sementara nanti tahun 2022 Gresini akan membalap dengan Ducati Gresini dengan ini ya Bastianini dan juga Fabio Di Giannantonio. Nah, jadi teman-teman sekalian ya, ini daerah paparan sebelah kanan, ini bagian depan. Jadi seperti ini. Persis banget memang Honda RC211V gitu ya, ada nomor start 15 CT Gibernau, dan nggak terlihat banyak lubang-lubang ram air, khas banget RC211V. Dan ini paparan daerah sebelah kirinya teman-teman sekalian ya. Nah, jadi seperti itu. Ini bagian daerah kalau dilihat dari atas ya, ini adalah bagian, teman-teman bisa lihat ya bagian stangnya ya, lalu tangki bahan bakar, dan ini daerah buritannya ya. Saya coba deketin, mungkin teman-teman mau lihat lebih dekat lagi. Nah, jadi seperti ini ya, boleh dibilang sih ya detail nggak detail ya, cuman memang
pewarnaannya boleh dibilang bener-bener ngepres banget sih. Dan untuk Honda RC211V bagian yang diecast-nya atau leburan diecast yang logam itu hadir di bagian tangki sampai buritan belakang gitu ya. Jadi dari sini sampai sini itu besi semua, besi aluminium gitu ya diecast. Sementara kayak misalkan sasis segala macem, frame, terus habis itu fairing depan belakang, suspensi semuanya terbuat dari plastik. Suspensi depannya menggunakan warna hitam ya. Nah, hitam ini melambangkan kayak karbon berarti bagi saya ya. Dan seperti biasa sudut beloknya hanya segini, tidak ada kabel-kabel rem segala macam di sini. Rodanya dikasih warna stripe kuning di bagian belakang. Kita bisa lihat juga Honda RC211V tahun 2000 berapa nih, tahun 2005 itu masih menggunakan upper brace ya, swing armnya gitu ya. Sementara untuk model ini tuh suspensi belakangnya juga dikasih kayak per, cuman mainnya tuh nggak terlalu tinggi seperti kayak Ducati dan Yamaha kemarin. Jadi pendek banget nih ayunan swing armnya gitu ya. Sementara kita bisa lihat lagi di bagian daerah sebelah paparan daerah sebelah kanannya itu ada, boleh dibilang Honda RC211V ini hadir dengan 3 muffler, satu di bagian undertail ya, teman-teman bisa lihat sini undertail, lalu di sini ada lagi di side-nya, di sisi sampingnya, dan juga ada di bagian bawah. Woi, sisi keluar di sebelah sini nih teman-teman sekalian. Nah, nih ya di sebelah sini ada lagi, ya, ini agak kurang detail mungkin. Nah ini ada lubang teman-teman sekalian. Nah ini lubang knalpot juga. Dan ini yang kepanjang juga belakang lubang knalpot, dan ini ada lubang knalpot. Jadi boleh dibilang ada 3 ya. Sementara kalau teman-teman sekalian mau lihat lagi detail dari frame-nya itu seperti ini. Yes, frame-nya boleh dibilang gini deh. Saya nggak bisa ngebukanya karena memang baut-bautnya ini boleh dibilang baut mati, jadi nggak bisa dibuka pakai mur. Jadi sebenarnya walaupun saya pengen tahu gitu ya detail mesinnya di dalam kayak gimana, itu agak susah gitu ya. Ngintip pun agak susah karena kecil banget gitu. Ini 118. Untuk daerahnya yang lain kayak frame dicat warna kayak silver gitu ya. Kita bisa lihat. Terus habis itu swing arm juga dicat warna silver. Teman-teman bisa lihat sendiri. Boleh dibilang juga cukup oke. Pada dasarnya sih berat banget ya. Kalau bagi saya sih, saya lihat ini lebih berat dibandingkan kalau saya pada saat megang M1 atau Desmo CDC yang di vlog-vlog sebelumnya gitu ya. Karena memang mungkin karena ada tambahan di bagian belakang ya, besar banget nih, dan ini bagian belakangnya gede banget nih, khusus bagian buritan, dan ini membuat bobotnya juga semakin berat gitu kalau menurut saya. Nah jadi ini teman-teman sekalian, harganya saya lupa inget, ini hampir lebih dari 5 tahun saya miliki, jadi saya udah lupa banget waktu itu harga belinya berapa. Nah jadi seperti itu yang bisa saya sampaikan di review diecast Honda RC211V Honda Gresini Movistar tahun 2005. Saya Tigir Benong. Sampai berjumpa di review dan vlog selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.